Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih ya. Kenalkan aku Sora. Ya, semoga Sora juga bisa setiap hari nemenin kamu, ngisi hari-hari kamu. Kita sama-sama saling menguatkan. Oke, hari ini temanya adalah pintu hatinya hanya bisa dibuka oleh kamu. Ya, pintu hatinya hanya bisa dibuka oleh kamu. Oke. Nah, seperti sebuah gambar di sini adalah sebuah pintu, ya. Nah, artinya lihat udah banyak pintu, banyak anak kuncinya. Sorry, bukan banyak anak kuncinya, banyak lubang kuncinya. Yang mana kamu bisa lihat di sini gambarnya kuncinya cuma satu. Nah, oke, nah tahu yang mana lubang kunci yang tepat itu yang tahu cuman kamu aja ya. Jadi ini kamu berdealing dengan seseorang yang sangat mungkin rumit ya, rumit untuk menuju hatinya, rumit untuk memahami sikap dia, rumit untuk memahami pola pikirnya dia. Dan itu segala kunciannya itu ada di kamu ya. Jadi orang yang hatinya hanya bisa, pintu hatinya hanya bisa dibuka oleh kamu ya. Oke, kita mau lihat dulu siapa sih orang ini, ciri-cirinya ya, yang pintu hatinya hanya bisa dibuka oleh kamu. Bagaimanakah ciri-cirinya? Oke. Yang pertama, orang ini itu memang tadi Sora sudah bilang, orang ini itu banyak membatasi dirinya dia banyak ketakutan di dalam hidupnya dia ya, dan orang ini tuh banyak sekali yang merasa dirinya dia itu adalah sebuah korban atas situasi dan keadaan ya. Orang ini punya sikap yang dia merasa tidak berdaya, powerless gitu ya sikapnya dia, dan dia merasa dia selalu dalam kondisi-kondisi di mana aku tuh terpojok loh, aku tuh sulit loh. Oke. Orang ini tuh orang yang sebenarnya situasinya adalah pemikiran dia adalah seseorang yang kreatif ya. Dia sangat punya sex appeal yang sangat baik ya. Dia juga punya satu fokus terhadap finansial yang baik, dan dia di sini juga suka atau dekat dengan sosok ibunya, atau menyukai seseorang yang mempunyai kualitas seperti ibunya dia. Dia tertarik dengan seseorang yang lembut, mungkin feminim gitu loh ya. Orangnya adalah seorang pecinta yang serius ya. Orangnya adalah orang yang memberikan perasaannya langsung semuanya ya, dan seorang yang mungkin saja cinta atau suka kamu langsung pada pandangan yang pertama ya. Karena dia memberikan cinta yang banyak, otomatis dia juga menginginkan cinta yang besar juga untuk bisa dia terima. Oke. Orang ini tuh banyak sekali mengalami konflik di dalam hidupnya, banyak perubahan di dalam hidupnya ya. Konflik-konflik yang ada membawa dia berubah dalam segi pemikiran maupun dalam segi merespon sesuatu. Orangnya bisa saja pintar berdebat ya, atau pintar bicara, dan orangnya juga kompetitif. Oke. Tapi di satu sisi juga ada sisi perasa ya. Oke. Seseorang yang mudah menarik perhatian lawan jenis ya, dia gampang ya. Lalu di sini dia juga ada sisi charmingnya, dia orang yang romantis ya. Namun dia itu selalu sangat memilih, apalagi dalam masalah relationship. Di sini seperti ada situasi dia selalu pilih-pilih terhadap siapa hatinya dia akan dia pilih dan dia jatuhkan. Oke. Kita akan coba lihat di sini bagaimana sih sekarang situasi dan hubungan kalian itu seperti apa. Kita lihat ada situasi seperti apa dalam hubungan kalian. Ada situasi seperti apa. Yang pertama adalah ada situasi yang sedang cukup suffering atau menderita, atau di sini ada sesuatu soal kekurangannya. Artinya di sini mungkin saja ada masalah dalam hubungan kalian. Oke. Di sini kalian berdiri banyak dengan Leo, Aries, dan Sagittarius. Bisa saja jadi sign kamu atau sign dia. Dan ini tidak akan Sora bacakan lagi nanti ya, karena Sora sambil jalan zodiak udah Sora sebutin ya. Dan di sini seperti banyak hal yang
tiba-tiba datang dalam hubungan kalian. Artinya hubungan ini tuh banyak memang naik turunnya hal-hal ya, tapi di sini ada koneksi secara spiritual yang bisa seperti kamu merasa ini kayak seperti ada jalanan takdir yang memang berkontribusi terhadap jalannya hubungan ini. Di sini ada sisi saling menjaga. Nah, bisa saja di sini ada dari dirinya dia yang ingin menjaga kamu atau kebalikannya. Ya, oke. Dan di sini ada situasi di mana penuh dengan kehilangan, penuh dengan kesedihan, ya, penolakan. Kenapa sih memangnya? Oke, ada penolakan, ada menjauh. Oke. Kalau Sora lihat di sini, karena orang ini sedang punya banyak sekali pertimbangan, ya. Tapi di satu sisi orang ini bisa saja sedang menuai banyak karma di dalam hidupnya dia, menuai buah karma di dalam hidupnya dia. Oke. Nah, ini yang mana ya, tapi di satu sisi ini juga adalah situasi di mana dia itu terikat sama kamu. Ada beberapa yang karmic relationship. Ya. Di sini orang ini tidak punya suatu keyakinan, dia tidak yakin sama dirinya sendiri mungkin, atau dia punya trust issue sama orang. Ya, di sini kalian punya perbedaan keyakinan. Ada yang memang benar-benar secara literally perbedaan agama, tapi bisa juga artinya perbedaan secara prinsip. Oke, dan di sini ada situasi di mana mungkin ada situasi di mana dia kurang punya suatu ketegasan, kurang menjadi kuat, ya. Dan situasi sedang harus bertahan dan mencari keberhasilan dan kesuksesan. Ya. Dan di sini banyak kebingungan. Orang ini sedang banyak bingung karena mungkin Sora sudah bilang kan, situasinya dia itu sedang tidak menentu, situasinya dia ada banyak sekali perbedaan, dan ada situasi di mana dia itu tidak kuat atau tidak stabil baik secara karir dan finansial. Oke. Jadi apa yang terjadi dan dia lakukan sekarang adalah orang yang tidak punya kepercayaan diri dan akhirnya bingung dan jauh. Sehingga ketika berkomunikasi sama kamu, pikirannya dia itu kadang-kadang bisa jadi fokusnya cuma ke hal yang lain. Orang ini sedang fokus bagaimana harus menyelesaikan karma-karmanya dia, apa yang harus dia selesaikan dengan yang namanya finansial dia. Sehingga dia cenderung memilih untuk menjauh. Oke. Karena di sini orang ini sedang memilih untuk memikirkan bagaimana perencanaan kehidupan seperti apa ke depannya sampai situasi sudah menjadi stabil. Oke. Tapi sekarang kita mau lihat kenapa pintu hati dia hanya bisa dibuka oleh kamu. Orang ini tuh sampai ke dalam situasi di mana dia harus mengambil sebuah keputusan. Apakah dia mau lanjut sama kamu apa enggak. Oke. Tapi orang ini juga selalu berusaha menghindari kamu. Tapi bagaimanapun juga dia sebenarnya merasa dia itu kayak pingin minta maaf gitu loh. Kenapa? Karena ketika dia menjauh dari kamu, ya, itu pasti kan otomatis melukai kamu gitu loh. Ya, dia menyadari itu. Kita akan coba lihat apa yang sebenarnya dia rasakan ketika dia jauh dari kamu, ketika menghindar dari kamu, ya. Dia ternyata masih punya perasaan cinta sama kamu. Dia tahu kamu yang paling sempurna buat dia. Aku tuh sayang sama kamu, tapi aku tuh masih terus lari dari kamu. Aku juga bingung ya, kenapa aku lari. Kalau Sora lihat di sini, karena dia belum mengerti perasaan dan hati dia sendiri. Kalau ternyata kuncinya ada di kamu. Dia sangat merindukan pembicaraan sama kamu dan bahkan suara-suara kamu. Oke? Dan dia sebenarnya di lubuk hati dia masih punya harapan kalau dia itu masih punya masa depan sama kamu. Yang dia rasakan, kunci hatinya ada di kamu. Dia merasa hidup dia itu banyak yang jadi kurang beruntung ketika berjauhan dari kamu. Dan kamu adalah jadi seseorang yang salah satunya mengarahkan dia atau bahkan membuka pintu-pintu kesempatan buat dia dalam banyak hal. Mungkin dalam karir dia, dalam kerjaan dia. Oke? Dan dia, ketika dia jauh dari kamu, tapi dia terus bertanya-tanya, bagaimana sih keadaan kamu sekarang gimana? Di balik kebingungannya dia tuh selalu masih, hatinya dia tuh terus menginginkan kamu, ingin tahu soal kamu. Ya. Dan dia teringat semua momen-momen manis di antara kalian. Ya. Oke.
Di sini juga dia merasa jauh dari kamu, dia tuh kehilangan inspirasi. Kamu salah satu sumber inspirasi dia, karena kamu mungkin jadi salah satu teman diskusi dia, jadi teman ngobrolnya dia. Dan ada ikatan yang kuat. Itu kenapa? Ya, chemistry yang sangat kuat. Itu kenapa pintu hati dia hanya dibuka, hanya bisa untuk kamu. Oke. Dan orang ini sedang bersiap untuk berjalan ke namanya adanya perubahan. Orang ini bersiap untuk perubahan. Karena dia sudah bisa melihat sendiri dengan kenyataan. Gimana sih hidup dia kalau dia berjauhan dari kamu? Bagaimana sih hatinya dia? Apakah bisa dibuka untuk yang lain? Dia pun masih belum mengerti kenapa. Sebenarnya dia bertanya-tanya, kenapa kok pintu hati dia cuma bisa dibuka sama kamu? Tapi itu artinya karena adanya sebuah ikatan yang jelas ada di sana. Ada sebuah ikatan, ada faktor-faktor pendukung lainnya yang akhirnya menjadi seperti satu kesatuan ini. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Orang ini ada penyesalan, ya mungkin ada penyesalan juga, mau coba lirik-lirik kiri dan kanan. Tapi di sini juga ada energi dari keikhlasan. Kalau Sora lihat di sini, ya kamu pun sudah banyak yang ikhlas, kayak kalau dia mau datang, mau kembali ya kamu terima, kalau enggak kamu tidak memaksa. Dan orang ini pun mulai bisa mengikhlaskan dirinya, tidak dinaik lagi kalau kunci hati dia cuma ada di kamu. Karena chemistry yang bisa jadi kuat itu cuman ada di kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Di sini akan ada arah keberhasilan hubungan kembali. Artinya akan ada arah dia menuju untuk ngikutin ke arah kamu. Ada magnet tarikan energi untuk mengarahkan dia ke arah kamu, ya. Dan di sini apa yang terjadi sekarang sebenarnya itu hanyalah sebuah periode untuk dia bisa pause dulu. Karena dia lagi jenuh, karena dia lagi capek, karena dia lagi bingung. Sebenarnya bukan ada salah di kamu, ya. Makanya dia memilih untuk menjauh, untuk supaya lebih tenang, lebih bisa mikir dan lebih stabil sebenarnya, gitu loh. Jadi bukan karena tidak ada perasaan ke kamu, ya. Dan dia sadar buah dari segala-galanya pada saat ujungnya dia cuma bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang adanya cuma di kamu. Secara tidak terduga dia mungkin saja akan datang ke kamu tanpa kamu duga, tanpa kamu kira, kok tiba-tiba dia ada datangnya. Ya, dia memang diarahkan oleh semesta ini dan oleh hati nuraninya sendiri untuk memberikan kunci, ya, hatinya itu yang memang ada di tangan kamu supaya bisa lebih terbuka, lebih bisa bahagia, lebih bisa cerah, supaya enggak gimana ya. Kalau sekarang kan kayak ada dalam situasi yang penuh dengan kebingungan dan sebagainya gitu loh, ya. Dan akan datang untuk minta maaf. Dia menyadari orang ini kayaknya punya banyak sekali salah sama kamu, ya. Karena kata-kata apologize, forgive, regret itu banyak diulang di sini. Oke? Dan di sini ada dia tuh pikirannya intens banget ke kamu, makanya sebenarnya takut juga. Kenapa terlalu intens? Karena ya sesimpel karena memang kuncinya ada di kamu sebenarnya. Terus Kak Sora, kapan dong kira-kira ada pergerakan mungkin ya dari dirinya ke kamu? Oke, setelah mungkin dengan banyak pertimbangan, karena orang ini memang banyak menjalankan hal-hal yang gak gampang dalam hidupnya, ya. So akan lihat di sini ada periode waktu atau bulan yang mungkin akan keluar. Soalnya akan ambil di sini mungkin bulan dia akan menghubungi kamu, bisa juga bulan lahir kalian, bulan jadian kalian, atau justru kemarin terakhir ketemu dia di bulan itu. Oke, Januari udah deket ya kalau Januari. Oke, Februari, wow berurutan. Januari, Februari ini cuma ada satu-satu kok sticksnya, ya. Januari, Februari, Desember 4 kali. Oktober, wow. Dan Juli di antara 5 bulan ini ya teman-teman, ya. Oke, kita akan coba lihat astrologi. Untuk teman-teman, jangan lupa yang kepingin beli kalung bunga, ya, untuk menyembuhkan kauma-kauma yang berolehnya berulang dan pingin punya gelang kupu-kupu untuk menghealing dan menarik energi vibrasi yang lebih positif, lemah lembut, ya, bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Buat yang belum punya Instagram atau Telegram, silahkan dibuat dulu. Itu buat paling cuma 5 menit kok, pakai email aja, ya, untuk hubungin Sora. Oke, itu juga menunjukkan keniatan kamu dan kamu bisa berjodoh sama barang ini. Karena ini udah stok terakhir, Sora udah nggak ada lagi. Ini stoknya juga nggak banyak. Kayaknya nggak nyampe 10 item deh. Stok yang kemarin Sora udah cek, ya. Udah nggak bisa dipesan lagi abis ini, ya. Meskipun kamu mau PO, mau apa, udah nggak bisa lagi, ya. Sora udah kasih tauin, oke. Aquarius, Capricorn, Gemini,
Capricorn, Aries, Taurus, Pisces, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet. Oke, kita coba ke alfabet. W, D, C, U, H, R, R, U, R, W, D, C, dan A. Dikit lagi ada P dan X. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Plat nomor kendaraan 1, 2, 3 paus. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Buat kekurangannya minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama juga di Sora and Tarot. Terima kasih dukungannya. Sampai kita ketemu. Bye bye.